Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Royano Firdaus dari kelas TI 4303. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, tugas mini makalah topik 13, Islamic Economic. Jadi untuk tugas kali ini, saya akan mengambil judul perkembangan ekonomi syariah harus dibarengi dengan permintaan sektor real. Jadi untuk penjelasan saya kali ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada latar belakang dan permasalahan, yang kedua ada analisis dan pembahasan, dan yang ketiga atau terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama ada latar belakang dan permasalahan. Direktur Utama BRI Dana Reksa Sekuritas, Friederika Widyasari Dewi, mencermati perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut peningkatan keuangan syariah harus dibarengi dengan permintaan dari sektor real. Percuma kalau sektor keuangan maju tapi tidak ada permintaan dari sektor realnya, kata Friederika dalam sesi webinar Jumat. Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini, yaitu Bank Indonesia, yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah berbasis halal value chain. Kehadiran produk-produk halal seperti baju dan hijab hingga wisata halal dinilai akan semakin meningkatkan demand keuangan syariah. Kemudian yang kedua ada analisis dan pembahasan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Sektor ekonomi syariah meliputi banyak industri seperti perbankan syariah, keuangan non-bank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal food, fashion, dan masih banyak lagi. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan poin pertama. Friederika Widyasari Dewi mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia atau BI yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah berbasis halal value chain. Kehadiran produk-produk halal seperti baju dan hijab hingga wisata halal dinilainya akan semakin meningkatkan demand keuangan syariah. Kemudian poin yang kedua, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Kemudian kesimpulan yang poin ketiga. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Sektor ekonomi syariah meliputi banyak industri seperti perbankan syariah, keuangan non-bank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal food, fashion, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.